Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita memasuki bulan Februari. Selama 1 bulan di bulan Januari 2024 Tuhan telah tolong kita, menyertai kita, memimpin kita. Kita memasuki bulan Februari dengan sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, amin. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kita di bulan Februari. Kita akan bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan untuk hidup kita sepekan ke belakang. Kita mau ingat-ingat kebaikan Tuhan. Kita mau ingat-ingat penyertaan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Kau baik. Bahkan kalau kami dalam masa kesulitan pun Engkau ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya, bahkan terlalu percaya. Engkau selalu ada. Engkau tidak membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu kami berharap pada Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar. Bahkan Tuhan yang mengulurkan tangannya untuk kami. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, datang di rumah-Mu Bapa, mau menaikkan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, bukan karena kami layak, tapi karena anugerah Tuhan yang melayakkan kami ada di sini. Bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi Tuhan yang selalu memampukan kami melewati hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkau yang kami percaya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita rekam pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Kita menaikkan pujian ini lagi. Tuhan, Kaulah, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan puji
Kami bawa penyembahan kami, Sepanjang hari kami Tuhan. kami tinggi Kau yang terbaik, Kau yang mulia, Kau yang membela kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang terbaik, Kau Tuhan yang mulia. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami datang Tuhan dengan setiap kerendahan hati kami Tuhan. Kau layakkan kami. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau yang terbaik Tuhan. Biar Kau disenangkan dengan setiap pujian kami. Kau disenangkan dengan setiap penyembahan kami. Dari hati kami Tuhan mengalir setiap ucapan syukur, mengalir setiap ucapan syukur. Terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, hikmat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami datang Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, biar Kau disenangkan dengan setiap penyembahan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oh, karena kami tahu Tuhan, setiap penyembahan kami Tuhan, itu manis Kau dengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan.
ini kami Tuhan, kami siap untuk menaikkan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biar Kau disenangkan dengan setiap puji-pujian kami. Setiap hari ini yang percaya, hari ini akan luar biasa, kita katakan sama-sama. Amin, amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Yuk kasih tos kiri kanan kita sapa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita siap memuji Tuhan, kita naikkan pujian Gloria. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. jemaat memuji Tuhan, Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Besar Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Amin. Mereka mau buat Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu kasih salam ke kiri kanannya. Yuk lebih semangat lagi, yuk puji Tuhan yuk. Yuk. Amin. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan
selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kita naikkan lagu ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini ku takkan tak berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan mengajak anak-anak sekolah minggu untuk terlebih dahulu didoakan oleh Bapak Gembala. Silakan. Kita akan berdoa untuk mereka. Ini anak-anak sekolah minggu generasi, terus kita doakan. Ya itu ada ya, ngantuk ya. Mari kita berdoa ya, anak empat tangan ya, kita berdoa. Haleluya. Pada kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang merupakan Tuhan generasi penerus dari gereja Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak ini selanjutnya mereka akan bertumbuh dan berkembang dalam anugerah Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Roh takut akan Tuhan semakin kuat bertumbuh dalam kehidupan mereka. Biar mereka boleh menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, dan generasi yang diberkati oleh Tuhan, generasi yang selalu berhasil dan beruntung dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami membatalkan setiap rancangan iblis dan antek-anteknya atas anak ini yang merusak masa depan mereka dengan cara apapun, dalam bentuk apapun rancangan mereka. Kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Tuhan melimpah mengalir atas anak-anak kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan masuk kelas lagi ya. Terima kasih. Sudah mendoakan anak-anak sekolah minggu kita, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih tinggi luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, panjang sabar-Mu, pengampunan dosa yang Tuhan anugerahkan. Engkau itu yang terus-menerus membela, memelihara, dan memberkati kami melalui hari-hari yang telah lewat datang kepada pagi hari ini. Tuhan, inilah kami. Terimalah pujian penyembahan kami. Terimalah kami masing-masing sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, terima kasih atas otoritas yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu dan kepada kami semua.
untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh. Tuhan, jadikan kami layak menjadi senjata geram Tuhan, palu godam Tuhan, papan pengerikan dengan gigi tajam dan baru untuk melakukan peperangan roh. Semua yang sudah diikat tetap terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalian orang-orang kuat, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa udara atas kami, penghulu-penghulu yang jahat, terikat, terbelenggu dan hancur kuasa kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap roh yang mencoba-coba mengganggu ibadah kami dari pertengahan sehingga selesainya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah di sini dan di mana-mana tempat, sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Roh Kudus jadikan kami mengerti dan mentaati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, selalu mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan itu baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Saudara, tidak terasa saya sudah masuk ke bulan kedua ya. Haleluya. Baik. Judul firman pada pagi ini adalah iman dan kekudusan Henokh. Memang akhir-akhir ini kita bicara tentang iman. Sekarang iman dihubungkan dengan kekudusan. Iman itu tidak bisa terpisah dari kekudusan. Kalau saudara mau baca nanti di rumah silahkan. Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24, Ibrani 11 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Judulnya iman dan kekudusan Henokh. Klik. Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24. Oh, terima kasih Isaka. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Terus 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. 24 perhatikan sungguh-sungguh. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Saudara, kita biasanya berulang-ulang membaca ini, tapi dengan perspektif yang berbeda. Namun pagi ini, mari saudara dan saya belajar lebih mendalam lagi. Oke, klik. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Tuhan telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat
ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan. Ia berkenan kepada Tuhan. Klik. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ini saya sudah tekankan bulan yang lalu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, perhatikan ya, berpaling kepada, bukan berpaling dari. Berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan itu eksis. Dan bahwa Tuhan memberi upah. Upah ini reward, ya, penghargaan. Memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Klik. Nah, saudara, tadi kan ada kekudusan Henoh, ya. Kudus itu dari kata kados, bahasa Ibrani, artinya dikhususkan. Dikhususkan itu kados, kudus, atau dipisahkan dari. Saudara, kudus itu bukan berarti tidak pernah berdosa. Ya. Kudus itu tidak berarti seperti orang-orang di luar. Selamat pagi, Dok. Haleluya. Ini berjuang mati-matian nih bisa hadir. Puji Tuhan. Ulangi. Kudus atau kados dari bahasa Ibrani artinya dikhususkan. Khusus, dikhususkan atau dipisahkan dari. Bukan berarti suci, tidak pernah berdosa, bukan, ya. Dalam bahasa Yunaninya hagios, hagios, hagia, hagios. Saudara-saudara, kalau bicara soal kekudusan Henoh, ini jadi khas, luar biasa penting. Kenapa? Klik. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Ini sebetulnya imperatif, perintah. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sampai di sini saya berdoa. Saya sudah berdoa dan saya sedang berdoa supaya kita tahu standar tolok ukur yang Tuhan mau. Kita ini kudus karena Tuhan kudus. Karena Bapa kudus, kita anak-anaknya harus kudus. Saya ulangi, kudus bukan berarti tidak pernah berdosa, tetapi kudus itu artinya dikhususkan bagi Tuhan, dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Tuhan. Klik. Nah, ini saudara, dalam sejarah Alkitab, Henoh adalah contoh pertama dari rapture. Sebagian besar orang Kristen kalau bilang, tahu Henoh nggak tahu? Ya. Dia yang itu kan umurnya sekian ratus tahun, lalu tidak ada lagi karena dia tidak mengalami kematian. Dan lain-lain. Saudara, padahal ini luar biasa penting dan saya juga tersentak karena Henoh adalah contoh pertama dari rapture.
Akhir-akhir ini kita banyak mendengar orang berkata rapture. Kalau ada peperangan di sana sini, itu huru hara di sana sini, lalu kita berandai-andai, kalau bisa saya di rapture. Kan ini jadi khas, jadi luar biasa penting. Saudara, sesungguhnya kalau nanti aniaya besar itu dialami oleh seluruh dunia, seluruh umat manusia, maka rapture ini jadi luar biasa penting. Artinya diangkat hidup-hidup, terangkat hidup-hidup. Jadi kalau dulu saya dan saudara membaca tentang Henoh, seringkali ya baca-baca aja lah. Ya, Henoh itu kalau nggak salah keturunan ke-7 dari Adam, dan Henoh ini begini, Henoh itu begitu. Tapi kita sadar nggak sih bahwa rapture itu betul-betul ada? Pengangkatan orang kudus itu betul-betul nyata. Dan puji Tuhan kalau saudara dan saya terhisap orang yang mengalami rapture. Ini kan keindahan tersendiri. Ini kan keindahan yang khusus. Dan bahkan kalau kita tidak mengalami rapture, pada saat seluruh umat manusia mengalami aniaya besar seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya, maka ini fatal, menyedihkan. Jadi saudara, saya menghimbau, saya mendorong, saya mempersembahkan kepada saudara kebenaran firman ini supaya serius kita ini ya, supaya kita tidak hidup semau-maunya aja lah. Rapture syukur, kagak ya syukur, itu jadi bagaimana? Nah, sekarang arahkan pandangan rohani kita kepada rapture. Kalau sampai aniaya besar tiba, datang, terjadi, lalu saya ketinggalan, habis. Orang kita dalam keadaan seperti sekarang ini aja, banyak orang yang sudah tidak tahan kok. Saya mendengar orang-orang mengeluh di soal kesehatan, soal pekerjaan, soal bisnis, soal ekonomi, semua merasakan problema itu. Tetapi tambah lagi, kalau sampai kita tertinggal, kita sampai ketinggalan dan tidak mengalami rapture, sudahlah saudara-saudara, biar seluruh Jakarta kita yang punya, biar seluruh Indonesia kita yang punya. Tapi kalau kita sampai ketinggalan, ini dijauhkan Tuhan kiranya. Nah, karena saya sudah catat dalam sejarah Alkitab, Henoh adalah contoh pertama dari rapture, maka kita mau meneladani, kita mau mencontoh kebenaran-kebenaran penting dari hal Henoh. Kebenaran-kebenaran penting dari hal Henoh. Jadi kalau baca soal Henoh itu jangan biasa-biasa aja tuh, jangan jadi kebiasaan doang. Jangan asal-asalan doang. Tapi ingat, ini sasarannya adalah pengangkatan, rapture. Dan ini yang
saya dan saudara tidak boleh abaikan. Jangan main-main. Ini serius, super serius. Klik. Nah, di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat, membangun kekudusan adalah perjuangan yang tidak mudah. Kekudusan itu mesti dibangun. Dan kekudusan itu dibangun dengan perjuangan. Kita nggak bisa kok gimana ya, semau-maunya aja. Kita leha-leha saja. Tetapi membangun kekudusan adalah perjuangan yang tidak mudah. Tidak mudah, tapi bisa. Kenapa bisa? Karena Roh Tuhan ada bersama kita, ada di dalam kita. So, bukan karena kekuatan, bukan oleh karena kegagahan kita, tetapi oleh Roh Kudus Tuhan semuanya jadi. Teladan Henoh membuat kita memahami, diharapkan. Dan saya berdoa agar supaya ini dimengerti sungguh-sungguh. Teladan Henoh membuat kita memahami beberapa kunci untuk menjaga kesucian. Nah, sekarang kekudusan sesungguhnya berhubungan erat dengan kesucian. Kekudusan berhubungan erat dengan kesucian. Pertanyaannya adalah, bagaimana kekudusan Henoh dibangun? Siapa yang mesti membangun? Ya Henoh, bukan orang lain. Ini enggak pakai makelar-makelaran, tidak pakai agent-agentan, tapi Henoh sendiri yang mesti membangun. Klik. Satu, tadi kan bagaimana, ya kan? Bagaimana kan? Jawabnya satu, hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 22, hidup bergaul dengan Tuhan berarti memiliki pengenalan akan Dia sebagai dasar, fondasi, fondamen, terus bertumbuh di dalam iman kepadanya, kepada Tuhan. Diulang, hidup bergaul dengan Tuhan berarti memiliki pengenalan akan Dia sebagai dasar, terus bertumbuh di dalam iman kepadanya. Saya kalau menghadapi orang-orang atau anak-anak prabaptisan, saya mesti periksa lagi, apakah dia benar-benar, apakah mereka benar-benar sudah mengenal Tuhan. Coba kalau saya ulangi di sini ya. Sebelum dibaptis, seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Bang Bona. Sebelum dibaptis, seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, capek. Mana lebih gampang, terima Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Juru Selamat? Yang lain yang tahu diam-diam aja ya. Bona juga sudah tahu. Mana yang lebih gampang, menerima Yesus sebagai Tuhan atau menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Hah? Bukan kayak awam, bonafit. Menerima Yesus sebagai Tuhan itu lebih susah daripada ketimbang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Mau jawab lagi? Kenapa lebih susah? Apa artinya Tuhan? Kalau salah nggak apa-apa, nggak salah. Ayo. Ya,
Terus. Tuhan artinya? Ya, benar. Iya. Tidak salah. Apalagi Tuhan artinya? Bon, salah nggak apa-apa, Bon. Ayo. Sumber. Oke, baik. Saya ingat Rus waktu itu saya tanya di rumah ya, waktu mau dibaptis, kata Rus, waduh, pertanyaan kok begini ya, belum apa-apa udah dibikin stres. Waktu itu Rus baru kenal Om ya, baru-baru aja. Tuhan adalah pemilik, the owner. Tuhan itu pemilik. Saudara sudah biasa kan ngerti bank di perbankan ya kan? Ada apa sih, manajer, ada kepala cabang, ada apa, ada direktur utama. Paling top itu adalah ownernya, pemiliknya. Saudara, saya ulang ini ya, puji Tuhan kalau saudara sudah mengerti, jangan bosan. Tapi siapa tahu ada yang belum mengerti. Tuhan itu pemilik, artinya apa yang ada pada saya, pada saudara itu miliknya Tuhan. Waktu kita miliknya Tuhan, duit kita miliknya Tuhan, tenaga kita miliknya Tuhan, perusahaan kita miliknya Tuhan. Semua yang ada padaku, pada Anda itu miliknya Tuhan. Karena itu ini lebih sukar. Bagaimana? Ayo, mau pilih ibadah atau mau eng-eng di luar? Saudara, seseorang yang tahu bahwa which aku ini miliknya Tuhan, waktuku itu miliknya Tuhan. Saya nggak berani main-main. Kalau waktunya ke gereja, saya ke gereja. Ya, pada waktu nanti mempersembahkan persembahan, jangan lupa duit itu sebetulnya miliknya Tuhan. Ya, kita hanya penyelenggara saja. Nah, ini lebih sukar, benar Bona, lebih sukar, lebih susah mengakui Yesus sebagai yang ampunnya kita. Nah, sekarang yang kedua, menerima Yesus sebagai juru selamat, itu gampang. Kenapa gampang? Orang saya mestinya keceblung neraka, tahu-tahu di switch ke sorga. Pada enak tuh. Lebih gampang menerima Yesus sebagai juru selamat. Mesti kita yang mestinya terhukum, tahu-tahu dibebaskan. Kita yang mestinya nggak tahu kemana, tahu-tahu kita dipersiapkan untuk ke Firdaus dan nanti berpindah ke sorga. Siapa yang nggak mau? Tapi masih banyak juga sih yang tidak percaya. Nah, saudara-saudara, ini yang mau ditekankan, hidup bergaul dengan Tuhan memiliki pengenalan. Saya kenal siapa itu Yesus. Saya kenal siapa itu Dia. Dia adalah owner, Dia adalah pemilikku dan juru selamatku. Dengar baik-baik. Jangan tukarkan jam-jam kebaktian dengan aktivitas yang lain. Walaupun pacir saudara mengajak jalan-jalan kemana-mana, kalau tahu itu hari Minggu, no way. Saya harus beribadah nomor 1, sesudah itu bla 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 yang lain. Saudara, ini yang saya terangkan adalah memiliki pengetahuan, pengenalan, memiliki pengenalan akan Dia sebagai dasar terus bertumbuh di dalam iman kepadanya. Gak mungkin saya, tidak mungkin saudara pun
bisa bertumbuh dalam iman kalau kita tidak mengenal Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Tidak mungkin bertumbuh di dalam iman kalau tidak mengenal sungguh-sungguh. Ayo. Pagi ini saudara cek dan recheck. Bagaimana pikiranmu? Bagaimana hatimu? Bagaimana percayamu? Bagaimana semua aktivitas hidupmu? Saudara sendiri yang jawab. Ya. Hidup bergaul dengan Tuhan artinya begitu. Klik. Henoh hidup bergaul, tuh bergaul kan? Henoh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kalau zaman dulu urusannya bukan belasan tahun, bukan puluhan tahun, tetapi ratusan tahun. Ya. Dan nggak usah di make up, nggak usah di make up, dan semuanya yang serba up. Itu kalau orang mengenal dirinya adalah milik Tuhan, yang lain nggak terlalu utama. Klik. Bergaul juga berarti, ini dia. Bergaul juga berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Kalau saya tiba-tiba panggil saudara ke depan, ayo cerita, apa pengalaman kamu? Sepanjang tahun 23, apa pengalaman? Saudara-saudara, sesungguhnya setiap saudara memiliki pengalaman-pengalaman bersama Dia, bersama Tuhan. Kalau enggak punya pengalaman, ini kebangetan. Pengalaman yang manis, yang pahit, yang setengah pahit, setengah manis, itu harus dimiliki. Bergaul juga berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Hal ini berarti Henoh memiliki relasi atau hubungan nisbah. Ya, Henoh memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kenapa dibilang dekat? Iya, karena ada relasi jauh. Kan? Zaman sekarang aja ada orang pacaran jarak jauh. Belum pernah lihat orangnya, lihat fotonya. Fotonya lagi yang sudah dikutik-kutik. Before, after. Nah, yang dibayangkan afternya itu. Tapi hubungan jarak jauh itu riskan, saudara-saudara. Itu risiko. Jadi pas ketemu orangnya, wayo loh. Fotonya dulu begini. Sekarang, aduh. Emang kamu pernah ketawa? Henoh memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Bergaul juga berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Hal ini berarti Henoh memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara timbang sendiri, saudara renungkan sendiri, bagaimana saudara, bagaimana saya, ya, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Ini luar biasa penting. Ini luar biasa penting. Klik. Yang kedua, hidup berkenan kepada Tuhan. Ini yang bulan yang lalu saya juga sudah bilang. Hidup berkenan kepada Tuhan. Pakai bahasa gampang, hidup menyenangkan Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Berkenan berarti menyenangkan hati atau hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak lain. Berkenan kepada Tuhan berarti menyenangkan Tuhan. Ayo,
Saudara tanya sendiri, saudara jawab sendiri. Apakah saya ini menyenangkan Tuhan? Atau saya ini selalu bikin Tuhan kecewa? Itu hanya saudara yang bisa jawab dan hanya Tuhan yang tahu. Berkenan kepada Tuhan berarti menyenangkan Tuhan. Klik. Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ini rapture itu begitu saudara. Buah dari iman itu tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Mau dicari lagi alamatnya di mana di Timur Tengah di mana, dan nggak ada. Kenapa? Karena Elohim telah mengangkatnya, angkat, rapture. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Saudara, khususnya Tuhan yang bersaksi bahwa Henoh itu menyenangkan hatinya. Tuhan sendiri yang dapat memberikan kesaksian bahwa Henoh itu menyenangkan hati Tuhan. Ini yang luar biasa penting, yang seringkali kita abaikan. Kita terlalu peduli apa kata orang. Siapa saya, kata si Anu. Siapa saya, kata si itu. Saudara-saudara, itu tidak terlalu problem. Yang menjadi problem adalah apakah Tuhan memberi kesaksian bahwa Henoh itu berkenan kepada Tuhan. Ayolah, kalau mau diperjuangkan, kalau mau dikejar, kalau mau dicari sungguh-sungguh, kita mesti cari ini. Kesaksian dari Tuhan bahwa Henoh atau kita berkenan kepada Tuhan. Ini nggak bisa dibohongin nih saudara. Tidak bisa distilir, tidak bisa diberi beragam hias, nggak bisa. Karena Tuhan yang mengenal Henoh dan Tuhan yang bersaksi bahwa Henoh itu oke. Begitu ya, ngerti ya? Klik. Nah, hidup berkenan bisa kita jalani itu artinya kita praktekkan ya, kita praktekkan. Hidup berkenan bisa kita jalani dengan taat dan setia. Itu artinya, itu isinya. Berkenan itu taat dan setia. Ayo, di sepanjang tahun 24 ini, ayo kita berlomba. Siapa yang betul-betul taat dan setia? Siapa yang betul-betul setia dan taat? Jangan jadi orang Kristen udah angin-anginan. Jangan kemana angin bertiup, ke situ kita condong. Saudara, kita ini cari apa sih? Kita cari apa? Saya tidak minder kalau Cibunar ini gereja yang sederhana, gereja kecil, sebetulnya tidak terlalu kecil lah. Coba pikir, gereja-gereja gede itu bolehnya sewa. Dan apalagi waktu ada COVID, berantakan deh. Untuk di gedung-gedung gede, sewanya itu per meter dengan dolar. Begitu COVID merajalela, dolarnya masih tetap dibayar, tapi yang bayar kagak ada. Nah, sedangkan kita kecil-kecil bagaimanapun, sederhana bagaimanapun, ini Tuhan anugerahkan sebagai milik gereja, sebagai milik jemaat. Kita tidak usah khawatir yang begitu-begitu. Kenapa sih kita tidak bisa menghargai? Udahlah.
banding-bandingkan ini dan itu dan ini dan itu, sehingga terbukti sulit untuk menjadi setia dan taat. Saudara, ada orang bilang, mana si Cibunar? Cibunar itu masuk ke gang kecil, tempat parkirnya kagak ada, bau sampah dan lain-lain, saudara-saudara. Tetapi itu bukan ukuran kan? Kita tahu itu bukan ukuran. Buktikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang taat dan setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau orang punya anak, kelihatan anak itu baik atau tidak, ya dilihat aja apakah anak itu taat dan setia kepada orang tuanya. Kehendak Tuhan bisa kita temukan dalam firman-Nya. Nah, ini ada orang tanya selalu ini ya. Om, dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari mana? Minimal dari firman-Nya, dari firman Tuhan. Kan jadi nggak lucu kalau orang Kristen nggak pernah baca Alkitab. Nanti Ibrani dicari di Perjanjian Lama, Kitab Kejadian dicari di Wahyu. Karena tidak kenal dengan firman Tuhan. So, kehendak Tuhan bisa kita temukan di dalam firman-Nya. Semakin hidup kita selaras itu sinkron, sejajar. Semakin hidup kita selaras dengan firman Tuhan, semakin kita berada pada posisi berkenan di hadapannya. Ada keselarasan, ada kesesuaian, ada kesatuan, persatuan, ada persetujuan yang dibilang ya, amin. Nah, di sana itu kita tahu bahwa bagaimana sebetulnya posisi kita. Saya tidak mau menilai saudara satu persatu. Saudara juga tidak bisa menilai saya luar dalam. Tetapi ada Tuhan yang menjadi saksi, memberi kesaksian, dan memberi penilaian. Klik. Nah, ini Henoh ditemukan begini. Hidup sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, mencari. Ini di sini bagus ini. Pengertian mencari di sini bukan berarti masih belum menemukan. Lu cari Tuhan. Sampai kapan? Sampai dunia kiamat, langit runtuh, bumi terbalik. Enggak bisa orang menemukan Tuhan kan? Nah, pengertian mencari di sini bukan berarti masih belum menemukan. Sudah menemukan. Tetapi memprioritaskan relasi dengan Dia untuk memperdalam pengenalan. Saudara, pengenalan itu mesti diperdalam. Jangan kata orang. Jangan kata Om Halim, jangan kata Opa Halim. Saudara sendiri mesti punya pengalaman. Mencari bukan berarti masih belum menemukan, tetapi memprioritaskan relasi dengan Dia untuk memperdalam pengenalan. Kalau sudah sungguh-sungguh saudara kenal Tuhan, apapun yang terjadi, biar langit runtuh, bumi terbalik, saudara tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Klik. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ini sudah diulang. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan itu ada. Tuhan ada apa enggak ya? Saya belum pernah lihat itu. Saya bersyukur banyak di antara saudara sudah merasakan hadirat Tuhan, pengalaman jumpa Tuhan. Itu puji Tuhan.
Itu yang membuat hati saya besar, hati saya berbunga-bunga. Kalau menjumpai jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi reward, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau dibalik ini ya, bahwa Tuhan tidak memberi upah kepada orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Itu apa tuh lawannya seperti itu. So, memberi upah kepada yang sungguh-sungguh dan tidak pernah dan tidak akan pernah memberi upah kepada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Apa ini jadi jelas? Oke, sedikit lagi klik. Mencari Tuhan juga menunjukkan keaktifan, aktif. Mencari Tuhan juga menunjukkan keaktifan sebagai aktifan kita sebagai muridnya, bukan pasif menunggu dan berdiam diri. Gak bisa orang Kristen itu peluk tangan, uncang-uncang kaki, penonton saja, enggak sungguh-sungguh melibatkan diri dalam pelayanan dan dalam aktivitas ibadah. Enggak bisa gitu, saudara-saudara. Harus ditunjukkan dengan keaktifan. Itu yang kuning itu, perhatikan itu ya, menunjukkan keaktifan. Keaktifan kita sebagai muridnya, bukan pasif. Nggak bisa tuh ya, jadi pelayan, jadi jemaat, penonton saja. Kenapa nggak baik? Penonton itu payah, saudara-saudara. Misalnya ada pertandingan, ada orang yang hanya menonton, itu gampang menyalahkan. Penonton itu tukang nyalain, menyalahkan. Dan sepertinya dia paling juara, dia paling bagus daripada pemain. Nah itu kasihan sekali. Waktu itu sudah berapa puluh tahun nggak tahu ya. Saya nonton pertandingan kejuaraan bulu tangkis. Waktu itu Rudi Hartono melawan siapa sih? Saya lupa. Nanti kalau Rudi salah sedikit ya, misalnya out, misalnya bagaimana, lalu orang sorak-sorak, "Woi Rudi, bego lu, udah kawin saja sana." Rudi Hartono digituin. Coba dia sendiri suruh main, nanti kalau nggak ngawur, biar pakai tampah begitu juga nggak bisa kena. Saudara-saudara, itu penonton. Kristen yang baik bukan penonton, tapi pelaku firman. Haleluya. Mencari Tuhan berarti mengutamakan Dia. Tuhan itu utama, pertama, the first. Mencari Tuhan berarti mengutamakan Dia dalam segi kehidupan. Kalau udah mati, udahlah. Tapi ini dalam segi kehidupan, mendengar suaranya bisa apa enggak? Bisa, saudara. Walaupun suaranya itu tidak hingar-bingar, suaranya itu lembut, suaranya itu seperti bisikan-bisikan yang halus, tapi bisa dirasakan, didengar. Mendengar suaranya, mencari kehendaknya, mencari tuntunannya. Saudara, kenapa Tuhan mau kita menjadi domba, enggak jadi kambing? Domba itu mau dituntun. Kalau kambing itu nyerobot semau-maunya. Di Israel domba itu berjalan di depan, domba-domba ikut di belakang. Dan malahan gembalanya mengenal nama domba-dombanya satu persatu. Kalau kambing itu kan susah diatur. Saya seringkali bercanda, saya bilang,
Kenapa sih ada istilah adu domba? Kenapa? Ya, karena domba itu kalau nggak digosok-gosok tidak berantem. Kalau sudah diadu, akhirnya berantem. Tapi kalau kambing nggak usah diapa-apain, berantem sendiri. Bak pikbuk nggak karuan, lalu gereja pecah belah. Saudara, mencari Tuhan berarti mengutamakan Dia dalam setiap segi kehidupan, mendengar suaranya, mencari kehendaknya, menerima tuntunannya, dan bersedia ditegur. Ini yang terakhir yang nggak enak nih. Bersedia ditegur. Kadang-kadang belum ditegur, dilirik aja udah tersinggung. Belum ditegur, dilihat saja, ditatap mata saja sudah tersinggung. Dan orang-orang yang gampang tersinggung begini, orang yang terlalu sensitif, itu nggak bisa bertumbuh di dalam iman. Saudara, saya biasakan berdoa begini, Tuhan ampuni saya, bahkan dari dosa-dosa yang saya belum sadari. Hampir setiap pagi saya berdoa gitu. Tuhan tegurlah saya. Keras, Tuhan tegurlah saya supaya saya bertobat dan mengaku meninggalkan dosa. Karena Bapa yang Maha Setia dan Adil akan mengampuni dan menyucikan saya dari segala kejahatan. Karena kuasa darah Tuhan Yesus Kristus akan menyucikan saya dari kejahatan. Saudara, ini tidak peduli ukuran manusia. Itu terserahlah bagaimana Tuhan manusia mengukur. Tapi jajal minta, Tuhan tegur saya. Karena rasa-rasanya banyak ini yang saya tidak sadari. Tuhan tegur saya supaya apa? Supaya sadar dan bertobat. Firman katakan, kalau kita mengaku dosa kita, maka Bapa itu setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak muda sudah hafal itu? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Nah, itu diingat, dimengerti, bukan cuma dihafalkan. Dan saudara nanti mengalami sendiri. Tuh paling enak tuh kalau dosa kita diampuni dari dosa-dosa kita. Daud sendiri berkata kan, berbahagialah orang yang dosa-dosanya tidak diingat-ingat lagi. Saudara-saudara, jadilah orang yang berbahagia, keberkatan. Nah, itu kalau saya mau ditegur. Kalau saya mau ditegur, kalau saudara mau ditegur, saudara mau ditegur. Biasanya jangan cari orang untuk menegur, nanti saudara tersinggung. Biar Tuhan aja yang menegur. Tuh kalau Tuhan menegur itu pas banget. Nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, nggak terlalu lembek. Saudara-saudara, nah ini luar biasa penting. Bersedia ditegurnya. Ayo, tahun 24 kita memposisikan diri kita masing-masing sebagai orang-orang yang mau ditegur, rela ditegur. Ini luar biasa penting, apalagi sekarang saudara tahu peperangan di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana, penculikan, pembunuhan, penyiksaan, saudara-saudara. Tapi di sana juga Tuhan memenangkan banyak jiwa. Artinya di tengah-tengah kemulut begitu banyak orang bertobat. Itu jangan sampai ya saya yang terdahulu jadi terkemudian,
mereka yang terkemudian jadi terdahulu. Tuh ini celaka banget. Oke, bersedia untuk ditegur. Ayo, saya belajar, saudara belajar. Di tahun 24 ini kita adalah jiwa-jiwa yang rela ditegur. Klik tinggal sedikit. Summary. 1, nanti Pak Gembala yang ngetes nih. 1, hidup bergaul dengan Tuhan. 2, hidup berkenan kepada Tuhan. 3, hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayo baca bareng-bareng. 1, hidup bergaul dengan Tuhan. 2, hidup berkenan kepada Tuhan. 3, hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Saya menyerahkan pimpinan pelayanan kepada Bapak Gembala Sidang untuk melanjutkan sakramen perjamuan kudus. Saudara siapkan hati sungguh-sungguh. Haleluya. Mari Pak Nengah. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Pak Tony. Bapa, kami datang kepadamu, mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kembali Engkau melawat kami, kembali Engkau mengingatkan, mengajar, mendidik, menegur melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus berjuang menjaga kekudusan hidup, yang terus berjuang di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin penuh dengan kenajisan. Tapi kami orang-orang yang telah dikuduskan, dipisahkan, dikhususkan oleh Tuhan, kami terus menjaga diri kami agar kami tidak cemar di tengah-tengah dunia yang cemar. Kami tidak najis di tengah-tengah dunia yang najis. Untuk itu Tuhan tolong kami, supaya kami terus membangun hubungan kami dengan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang suka, yang senang bergaul dengan Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Terus berusaha berkenan, mencari perkenanan Tuhan. Bukan sekedar mencari berkat-Nya, mujizat-Nya. Lebih daripada itu kami mencari perkenanan Tuhan agar hidup kami terus berkenan kepada Tuhan. Biar kami Tuhan di tahun 2024 ini kami semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan.
terus memprioritaskan Tuhan, bagian yang paling utama, pribadi yang paling utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapa rohani kami yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, terus memberi kesehatan, kekuatan yang prima, sehingga hamba-Mu terus dapat maksimal melayani Tuhan. Berkati juga Tante yang dengan setia mendampingi sampai saat ini. Dan secara khusus kami berdoa untuk mereka berdua. Kalau tanggal 2 Februari yang lalu mereka boleh mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin, menyertai rumah tangga mereka. Tuhan, perjalanan yang panjang dalam kehidupan berumah tangga. Tentu banyak Tuhan hal-hal yang mereka jalani, manis pahitnya kehidupan berumah tangga mereka sudah lewati. Tuhan, kami sebagai jemaat mendoakan mereka agar Tuhan terus memimpin, menyertai, memberkati rumah tangga atau keluarga Om dan Tante Halim. Dan biar Tuhan mereka terus menjadi teladan bagi kami yang lebih muda. Dan juga Tuhan memberkati anak-anak mantu-mantu mereka. Tuhan, biar kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti anak-anak dan mantu-mantu mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi mereka. Biar anggur manis selalu ada di dalam kehidupan keluarga sebagai suami istri. Terima kasih, terima kasih. Bapa, sekarang di hadapan kami ada roti yang sudah dipecah-pecahkan, anggur yang sudah dituangkan sebagai tanda lambang korban gerapirat Tuhan. Tuhan, roti dan anggur ini kiranya Tuhan bubuhkan berkat-Mu atasnya. Tuhan, biar roti dan anggur ini ketika kami makan, kami bersekutu dengan tubuh Kristus. Ketika kami minum, kami bersekutu dengan darah Kristus. Karena itu Tuhan, biar setiap kami yang memakannya dan meminumnya, kami yang lemah menjadi kuat. Bahkan kalau ada di antara kami yang sakit menjadi sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Kuduskan kami, layakkan kami. Dan layakkan juga setiap anak-anak-Mu mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
bangkit berdiri. Olehmu tunjukkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darahmu, ku menjadi ciptaan yang baru, jadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Haleluya, haleluya. Mari sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan, sambil membaca ayat yang ada di roti masing-masing. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh kematiannya. Karena itu Bapak Ibu, sebelum engkau memakan roti ini dan minum dari cawan ini, kalau ada hal-hal yang mengganjal di hatimu, ada orang yang kau ingat menyakiti hatimu, ampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita makan dari roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum dari cawan ini, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh, dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Katakan mengucap syukur dengan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagi kami. Haleluya. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan Yesus, anak domba yang sudah tersembelih, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, Yahweh Elohim. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Yang pertama ada ucapan syukur, lalu yang kedua adalah persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang telah kami nikmati bersama. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, lebih lagi Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami, layakan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Kita naikkan pujian, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar, melihat kesaksian. Nah, Bapak Ibu, ini adalah program BPD ya, Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia Jakarta, itu untuk UMKM. Nah, Bapak Ibu yang bergerak di bidang UMKM, silahkan ikut acara ini, mendaftar dengan biaya 500.000. Nah, itu kita lihat nanti bagi yang misalnya usaha kue atau kuliner atau apa, nanti diajar ya di situ, dilatih bagaimana mengembangkannya. Dan itu yang James Gue ya, ini kan orang yang terkenal ya, benar bayar dia itu ratusan juta, tetapi BPD cuma kita membayar 500 ya. Bagi yang ini ya, yang bergerak di bidang UMKM, misalnya seperti kayak Pak Dede Benyamin, siapa Silvi, siapa lagi di sini ya, yang usaha-usaha begitu, nanti kan diajarin tuh bagaimana memasarkan, bagaimana mengemas, mengembangkan supaya tambah maju ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, GBI Gereja Bethel Indonesia itu mau mencetak 1.000 penginjil ya, 1.000 penginjil. Nah, ini program ini diturunkan juga untuk di BPD. Nah, kemudian karena kita Perwil Pusat, jadi Perwil Pusat mengadakan pelatihan untuk penginjil atau penginjilan tanggal 24 Februari, yang itu juga 24 Februari mulai ya. Ini tanggal 24 Februari, tapi tempatnya berbeda itu ya dengan ini. Bagi yang mau ikut UMKM silahkan daftar yang itu. Nih yang penginjilan ini semua jemaat boleh ikut ya, yang mau dilengkapi, yang pengen menginjil tapi saya nggak tahu caranya bagaimana. Nanti tanggal 24 Februari hari Sabtu jam 9 sampai jam 3 sore itu bersertifikat. Jadi ketika Bapak Ibu menginjil lalu ada masalah, nanti itu tanggung jawab GBI ya. Saya berharap dari gereja ini ada yang ikut, jemaat ada yang ikut ya, pengerja ada yang ikut, karena yang dari gereja kita ini nggak pernah ada yang ikut apa kadang-kadang ya. Nah, itu diharapkan ada yang ikut, minimal inilah 5 orang gitu. Karena ini sebanyak-banyaknya sudah 1.000 penginjil ya, 1.000. Jadi 1.000 ini satu ya, 1.000 lah gitu ya, 1.000 penginjil. Oke, itu pengumuman pertambahan. Pengumuman yang kedua, nanti setelah ibadah ini minta kesediaan tim musik, semua tim musik ya, untuk nanti mungkin kita bertemu dengan saya di ruang sekretariat untuk bincang-bincang gitu ya, atau
ya kita inilah berbicara. Bapak Ibu, pemilu tinggal 11 hari lagi ya. Pemilu tinggal 11 lagi. Maka kita harus terus berdoa. Ya, terus berdoa, tetap berdoa. Supaya Tuhan menetapkan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Kita nggak tahu ya, yang terbaik untuk Indonesia saat ini. Tentu tiga calon pemimpin itu dan pasangannya tidak ada yang sempurna. Tetapi kita sungguh-sungguh berdoa minta kepada Tuhan, di antara yang tidak sempurna itu siapa yang paling tepat untuk Indonesia. Ya, kita doakan ya. Oke, itu saja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita apa ada yang mau disampaikan? Enggak ada ya? Ya. Baik, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin, menyertai, memberkati dan mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih untuk setiap pelayan yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, para imam musik, WL singers, penyambut jemaat, tim multimedia, juga para pelayan sakramen perjamuan kudus, dan para pendoa syafaat. Tuhan, mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan Engkau memberkati mereka, berkat yang berlimpah-limpah seturut dengan kekayaan rahmat-Mu di dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Kau mengerti setiap pergumulan mereka, tantangan yang mereka sedang hadapi, masalah, mungkin juga pencobaan-pencobaan yang mereka sedang alami, bahkan mungkin mereka sedang ada dalam peperangan rohani. Tuhan kiranya memberkati, menolong mereka, memberi kepada mereka kekuatan, memberi kepada mereka kemampuan, memberi kepada mereka urapan sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, Tuhan tahu di mana mereka berada saat ini. Kalau ada di antara mereka sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yang sedang dalam beban berat, Tuhan Yesus beri kekuatan. Dan mereka yang mungkin Tuhan sedang bepergian, penyertaan Tuhan juga atas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Henok Suharli. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Nyatakan Tuhan kasih-Mu. Kami ingin rindu Tuhan mengaruniakan kepadanya umur yang panjang, yang sehat dan kuat. Karena itu Tuhan kami memohon kepada-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu ini, beri kesempatan kembali untuk dia melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Riko juga yang sedang sakit. Tuhan jamah hamba-Mu yang masih muda ini. Sembuhkan dan pulihkan kesehatannya, supaya dia boleh kembali lagi bisa melayani bersama-sama dengan kami. Untuk anak-Mu Dr. Andri Sodak,
juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau terus menyempurnakan kesehatannya. Tuhan sudah tolong, paru-parunya sudah bersih dari virus COVID. Dan saat ini Tuhan masih ada lagi hal yang membuat anak-Mu ini susah untuk bernapas. Kiranya Tuhan juga menolong hamba-Mu, anak-Mu ini. Pulihkan, sembuhkan. Biar semakin sempurna kesembuhan dan semakin prima kesehatannya. Untuk dia dapat terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Menolong pasien-pasien yang membutuhkan jasanya sebagai seorang dokter. Bukan saja sebagai seorang dokter, tapi dia boleh Tuhan, ketika dia praktek, dia boleh bersaksi pada pasien-pasiennya, bercerita, menyaksikan, menyampaikan tentang kasih Yesus Kristus. Terima kasih. Juga istrinya Ruth, Tuhan, Kau juga tolong, Kau jamah. Ada masalah dengan jantung, dengan perut, Tuhan, kami batalkan semua rancangan si jahat atas pasangan suami istri ini dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan juga, kami percaya Tuhan, kalau Tuhan itu izinkan terjadi untuk kedua anak-anak-Mu ini, seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan, biar melalui masalah, melalui penyakit yang mereka alami, mereka juga boleh mengalami pengalaman dengan Tuhan secara nyata. Tuhan, karena seringkali Tuhan penderitaan, sakit penyakit, masalah yang kami hadapi, itu Tuhan pakai untuk kami mengalami Tuhan secara nyata. Bukan sekedar kata orang, seperti Ayub berkata, dulu kami mendengar tentang Engkau dari kata orang. Aku mendengar Engkau dari kata orang, tetapi sekarang aku mengenal Engkau. Melalui penderitaan yang Ayub alami, dia mengenal Yesus mengenal Tuhan secara pribadi, bukan lagi dari kata orang. Karena itu Tuhan, tolong kami. Ketika kami ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada kami penderitaan, kami tidak bersungut-sungut, tapi itu adalah merupakan kesempatan kami untuk mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup kami. Sehingga kami mengenal Tuhan bukan melalui pengetahuan, tapi mengenal Tuhan dengan pengalaman pribadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Betel Indonesia di seluruh dunia. Gereja di mana kami bernaung. Tuhan memberkati gereja-gereja Betel Indonesia di seluruh dunia. Berkati BPP atau Sinode. Berkati BPD yang ada, bahkan kurir-kurir yang ada di seluruh Indonesia. Pakai gereja Betel Indonesia berkarya di seluruh dunia ini untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, 11 hari lagi bangsa kami akan ada perhelatan besar, yaitu pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Tuhan, biar Tuhan juga menetapkan anggota-anggota parlemen, orang-orang yang takut akan Tuhan. Juga Tuhan kiranya menetapkan pemimpin bagi bangsa ini, pemimpin yang tepat, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang dapat mengayomi seluruh elemen, seluruh masyarakat, seluruh bangsa ini, bahkan seluruh negara ini.
Terima kasih Tuhan, siapapun yang Tuhan tetapkan, kami percaya itulah yang paling tepat dan terbaik untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan bait-Mu ini kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika datang, kiranya demikian menyertai kami ketika kami pulang. Mara bahaya, celaka, bahkan maut yang dirancang oleh si jahat, iblis dan antek-anteknya, kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar rancangan Tuhan yang sempurna berlaku atas kami, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Sekarang kedangkan tanganmu untuk memberkati mereka. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kasih karunia dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati menyerahkan nyawanya bagi kita, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memimpin, menyertai dan mengurapi engkau mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita diberkati, katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.